lagi bersama saya di channel Kikiu. Hari ini kita akan berdiskusi kembali bersama Kang Iji Jailani. Selamat sore Kang. Sore. Sehat? Sehat. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang madilog. Teman-teman tahu apa itu madilog? Oke, buat teman-teman yang udah tahu, kita sharing pengetahuannya, boleh komen. Buat teman-teman yang nggak tahu, kita tanyakan langsung kepada Kang Iji. Kang, madilog itu apa sih Kang? Madilog itu adalah filsafat, dasar pengetahuan. Material. Berat nggak sih Kang tuh filsafat? Enggak, filsafat itu kita pakai kok setiap hari. Cuman kita karena di bangku sekolah filsafat itu berat, jadi merasa berat di kitanya. Filsafat itu dasar pengetahuan, lebih mudah ketimbang sains. Wow. Lebih mudah ketimbang politik filsafat itu. Karena itu bisa dipakai langsung. Kalau filsafat madilog itu? Itu filsafat madilog itu yang pertama meter, maknya meter. Meter itu benda. Benda itu bisa kita pelajari dan bisa kita praktekkan karena semua yang ada di dunia adalah benda. Jadi dengan tahu tentang pengetahuan benda, kita akan mudah memecahkan masalah. Ciri khas dari meter itu apa adanya. Apa adanya? Apa adanya. Jadi ngalir aja hidup rileks, bukan apa adanya. Bukan ada apanya. Kalau ada apanya, kita mikir harus A, harus B, harus C, gitu. Jadi ciri khas dari meter itu hidupnya sederhana. Kalau teman-teman hidupnya masih rumit, berarti belum meter. Apa adanya ya? Apa adanya? Bedanya apa adanya dengan ada apanya? Kalau apa adanya itu kita mikir sesuai dengan realita yang terjadi. Kalau apa adanya realistis. Kalau apa tadi satu lagi? Ada apanya? Ada apanya kita memaksakan kenyataan sesuai dengan pikiran kita. Dan itu kadang-kadang berlebihan. Kita mengatakan padahal kenyataannya tidak demikian. Bisa jadi kita utopis, halu bisa gitu jadi ya, halu, ambisius. Dan itu sakit ketika kecewa. Itu salah satunya gitu. Tuh teman-teman, jadi jangan halus meter ya. Apa adanya. Yang dimaksud itu kan meter. Terus Logika itu ilmu berpikir. Jadi berpikir itu ada ilmunya. Ilmu dari berpikir itu misalnya begini, logika itu adalah pengetahuan atau berpikir yang terukur. Misalnya, kalau kita mengatakan hitam, maka itu bukan putih. Kalau kita mengatakan benar, maka itu adalah salah. Maka kalau ciri khas dari logika, kita berpikirnya adalah yakin. Secara simpelnya yakin. Kalau kita sudah logis, kita harus yakin. Kita ngelakuin ini benar apa enggak. Kita kan sudah tahu bahwa itu benar, itu salah. Tapi kenapa kita ragu? Kita tahu bahwa yang mengantarkan kepada kesuksesan itu ini. Tapi kenapa kita ragu? Contohnya Kang? Contohnya begini, bahwa kalau kita ingin sukses, kita harus belajar. Belajar sama dengan berpotensi sukses. Kalau tidak belajar, tidak berpotensi sukses. Kalau yang belajar bisa sukses, bisa tidak sukses. Tapi yang tidak belajar sudah pasti tidak akan sukses. Gitu. Kalau satu lagi dialektika. Dialektika itu dialog. Hidup ini tidak hitam putih. Beda dengan logika itu. Logika itu hitam putih. Kalau dialektika, hidup ini dinamis, berwarna. Kalau kita berpikirnya kaku, itu tidak dialektis, itu tidak dialog, itu kurang ngopi, pikirannya kurang ngopi. Pikiran kaku itu seperti apa Kang? Pikir kaku itu, kalau misalnya kita ngelakuin ini benar, berarti kalau tidak ngelakuin salah. Padahal kan belum tentu juga. Ada faktor-faktor yang lain, misalnya yang belajar pasti pintar, tapi saya belajar kok tetap bodoh. Ada faktor apa yang salah? Saya misal sudah merencanakan sesuatu untuk sukses, tapi kok saya ternyata gagal disalip orang lain. Apa yang salah? Itu adalah ranahnya dialektika. Dialektika itu rumusnya itu adalah bahwa segala sesuatu berasal dari pertentangan. Kalau mau sukses harus siap untuk bertentang, harus siap untuk berkonflik dengan kenyataan, harus siap keluar dari zona nyaman. Jadi 3 rumus itu kalau dipakai itu bisa memecahkan persoalan apapun. Sesederhana itu ya Kang? Sesederhana itu. Jadi rileks aja hidup kita. Kita hari ini gagal, kan masih ada besok. Karena setelah ini pasti ada besok. Kenapa kita harus menghakimi bahwa ketika hari ini gagal, hidup ini gagal seumur hidup? Itu kan nggak logis, nggak realistis, nggak dialektis. Buat yang hari ini putus, besok kan bisa jadi-jadian. Emangnya satu laki-laki di dunia ini. Nah, teman-teman tuh buat yang susah move on. Ternyata Madilog ini nyambung dari berbagai aspek ya. Mau nggak ngomongin politik,
bisa ngomongin Nyala kalah yang kan ada masih lagi. ada besok. Kalah itu karena apa? Mungkin aja ada hal-hal yang tidak terencanakan. Itu didialektiskan Di lagi, dialektika, di meta lagi. betul. Oke. Terima kasih Kang Iji atas penjelasannya. Oh iya, manfaat kita belajar di Madilog itu apa? Di filsafat itu segala sesuatu itu karena apa adanya, maka segala sesuatu sederhana. Belajar Madilog adalah belajar untuk hidup sederhana dan membuat sesuatu menjadi sederhana. Kenapa? Karena faktanya yang kompleks-kompleks ini, yang rumit-rumit ini berasal dari yang sederhana. Jadi kalau misalnya mau hidup santai, bahagia, enjoy, sederhanakan pikiranmu, sederhanakan ambisimu menjadi sesuatu hal yang mengalir apa adanya. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang masih beranggapan bahwa filsafat itu rumit, apalagi Madilog itu berat, ternyata tidak serumit dan seberat itu ya Kang ya. Betul. Kalau kita cerna secara baik-baik atau bacanya benar ya Kang ya. Oke, mungkin sekian dulu dari kami diskusi tentang Madilog. Kita akan diskusi lagi di next session. Mungkin teman-teman ada saran atau apa yang harus kita bahas ya Kang ya. Betul. Itu boleh Mau di nanya, komen. mau kritik, mau usulan apa boleh. Nanti kita bahas di episode berikutnya di Oke, channel siap. Tikio. Terima kasih Kang. Oke, sama-sama Teh Tikio. Bye bye.